Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Dr. Boy Yandra Tamin melantik Profesor Dr. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta periode 2024 hingga 2028. Menggantikan pejabat lama Profesor Dr. Tafdil Husni SE MBA masa bakti 2020 hingga 2024 di Bung Hatta Convention Hall Kampus 1 Universitas Bung Hatta Ulak Karang pada Kamis siang. Universitas Bung Hatta, kampus kita semua. Kampusnya ada di 3 lokasi yang berbeda. Mari semua sivitas akademika kita jaga bersama agar Universitas Bung Hatta tetap jaya. Dan serah terima jabatan Rektor Universitas Bung Hatta masa bakti 2024-2028 tanggal 22 Februari. Pengangkatan Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta telah melalui proses mekanisme internal, mulai dari penjaringan, penyampaian visi dan misi, serta sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh yayasan. Dengan terpilihnya dan dilantiknya Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta, termasuk salah satu dari deretan rektor perempuan pertama dan yang ke-11 di Universitas Bung Hatta. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan Saudara Profesor Dr. Tafdil Husni SE MBA sebagai Rektor Universitas Bung Hatta periode 2020-2024. Terima kasih atas kerjasama dan pengabdiannya selama memangku jabatan sebagai Rektor Universitas Bung Hatta. Kedua, mengangkat Saudara Profesor Dr. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta periode 2024-2028. Hadirin dimohon berdiri. Sumpah jabatan saudara ambil terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya sebagai ketua Islam? Sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Bahwa saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Untuk diangkat Rektor Universitas Bung Hatta. Sebagai Rektor Universitas Bung Hatta. Periode 2024-2028. Periode 2024-2028. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Bahwa ia mempunyai hal atau pekerjaan saya. Bahwa dalam Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Boy Yandra Tamin menyebutkan kepada rektor yang baru masih banyak tantangan yang harus dihadapi terlebih di era saat ini. Tantangan terhadap perguruan tinggi swasta semakin berat.
Untuk itu ia berharap kepada rektor yang baru dapat membawa Universitas Bung Hatta ke arah yang lebih baik lagi, sehingga Universitas Bung Hatta semakin diminati oleh masyarakat. Tentu dengan rektor yang baru, apalagi sudah dari dosen tetap ya, karena sudah dari dosen tetap Bung Hatta tentu kan lebih bisa paham, terus memberdayakan potensi yang di dalam, terutama tentu dalam pemberdayaan segala fasilitas dan sarana untuk pengembangan universitas yang lebih baik. Walaupun selama ini Universitas Bung Hatta sudah baik, tapi banyak hal yang bisa memberdayakan Universitas Bung Hatta di bawah kepemimpinan Profesor Diana. Jadi kita berharap sebetulnya dari yayasan agar Prof. Diana lebih optimal memberdayakan segala sarana dan prasarana dan potensi yang ada di Universitas Bung Hatta. Ya, salah satu mungkin yang dari kebijakan yayasan yang dengan universitas, bahwa tantangan ke depan ini kan era digitalisasi. Jadi yayasan dengan beberapa dengan rektor sebelumnya, termasuk dengan Prof. Diana, itu kita akan memulai dengan era proses sistem akademik berbasis teknologi, termasuk pelayanan administrasi akademik berbasis teknologi. Jadi ini mungkin kita akan mengembangkan pola sistem akademik yang agak berbeda dari yang klasik ya, tapi sudah masuk kepada era era 5.0 itu yang mau kita kembangkan dengan mudah-mudahan Prof. Diana nanti bisa menerjemahkan kebijakan yayasan untuk hal seperti itu. Ketua LLDikti Wilayah 10 Afda Risma menyebutkan dengan diangkatnya rektor yang baru yakni Profesor Dr. Diana Kartika agar dapat membawa Universitas Bung Hatta menjadi kampus yang lebih baik lagi. Karena LLDikti Wilayah 10 yakin dan percaya karena Universitas Bung Hatta adalah salah satu kampus terbaik dan terkemuka di Sumatera Barat. Teknologi hari ini telah merubah segalanya dalam pola kehidupan kita, tidak terkecuali di sektor pendidikan. Terjadi disruption di mana-mana. Kita melihat ke depan, siap untuk melakukan perubahan. Perubahan internal ini sangat penting sekali. Mindset. Karena Universitas Bung Hatta ini adalah kebanggaan dari Sumatera Barat.
Ini adalah milik publik Bapak Ibu. Seorang proklamator, seorang pendiri bangsa ini, Bung Hatta. 4 hari lagi 4 tahun. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam perjalanan 4 tahun saya bersama Bapak-Bapak Ibu Sivitas Kartika, Yayasan, kemudian pimpinan di lingkungan Universitas Bung Hatta, dosen teknik, tentu banyak hal-hal yang kita capai, banyak hal-hal yang kita raih kebersamaan kita, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dua kita ini dan juga Pak Ketua Yayasan Pak Korpernatri. Dan saya terima hari ini maka Jabatan Rektor Yayasan 4 sudah berakhir. Yang kami hormati, dalam perjalanan 4 tahun saya bersama Pak Ibu. Ia menyebut saat ini hampir mendekati seleksi mahasiswa baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Telah menyikapi adanya perubahan yakni dalam seleksi mandiri, ada regulasi yang telah ditetapkan kementerian serta kuota yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya regulasi tersebut muncul daya saing antara PTS dan PTN. Kondisi ini tidaklah masalah karena semua perguruan tinggi akan menjadi PTDH, sehingga pola pikir PTN sama dengan PTS. Kondisi ini dapat menjadi momen bagi PTS untuk bangkit dan berbenah diri, guna meningkatkan kualitas mutunya karena perguruan tinggi yang baik dan unggul. Itulah yang akan didatangi oleh calon mahasiswa baru. Kami dari LDT Wilayah 10 tentu saja mengucapkan selamat kepada Rektor Universitas Bung Hatta periode 2024-2028 yang baru ya, Profesor Diana Kartika. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tafdil sebagai Rektor UBH periode 2000 sampai 2024. Di masa kepemimpinan Prof. Tafdil itu membawa banyak sekali prestasi Bung Hatta ke beberapa prestasi yang juga kami dari LDT juga memantaunya. Mudah-mudahan dengan Rektor yang baru, Profesor Diana Kartika, bisa membawa Universitas Bung Hatta menjadi kampus yang lebih baik lagi. Karena saya LDT Wilayah 10 yakin dan percaya bahwa kampus UBH ini yang juga kebetulan merupakan alma mater saya ya. Alma mater ini kampus terbaik yang ada di Kota Padang khususnya. Ya, dengan ini kan hampir mendekati seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ya. Kementerian dalam hal ini sebenarnya tahun kemarin sudah menyikapi dengan ada perubahan dengan peraturan bahwa dalam seleksi mandiri itu juga ada transparansinya, ada regulasi yang sudah ditetapkan oleh kementerian, ada kuota-kuota yang ditentukan untuk seleksi nasional PMB berapa kuota, untuk seleksi mandiri berapa, sehingga dengan regulasi yang dimunculkan oleh kementerian ini muncul daya saing antara PTS dengan perguruan tinggi negeri. Saya kira ini tidak masalah karena memang pada akhirnya nanti kementerian semua perguruan tinggi negeri itu akan di PTBH-kan juga, sehingga pola pikirnya akan sama dengan perguruan tinggi swasta. Dan ini juga momen bagi perguruan tinggi swasta untuk berbangkit, untuk membenah diri, untuk meningkatkan kualitas mutunya. Karena perguruan tinggi yang baik dan unggul itulah yang akan didatangi oleh calon mahasiswa baru. Sementara itu, Rektor Universitas Bung Hatta yang baru Profesor Dr. Diana Kartika menyampaikan, Universitas Bung Hatta telah meraih berbagai macam capaian semasa kepemimpinan Profesor Dr. Tafdil Husni, SE MBA. Hal ini menjadi poin penting untuk terus bergerak dalam memberikan pencapaian yang unggul. Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan program-program jika ada yang belum terlaksana, tertunda, dan melakukan pergerakan cepat untuk penyesuaian secara efisien dan efektif. Usia Universitas Bung Hatta yang tidak muda dan telah memasuki usia yang sangat matang. Berbagai pencapaian telah diraih oleh Universitas Bung Hatta dan kedepannya pun berbagai tantangan akan dihadapi.
Universitas Bung Hatta terus beradaptasi dengan adanya perombakan bisnis model dan kompetisi antar perguruan tinggi yang semakin kompetitif. Transformasi leadership dalam menjalankan fungsi manajemen pengelolaan perguruan tinggi. Menciptakan nilai tambah keunggulan lembaga dalam peningkatan citra dan jumlah mahasiswa. Peningkatan kapasitas kerjasama dalam pendanaan riset, hilirisasi riset dan riset yang berorientasi pada market yakni ide, jasa dan produk serta memperkuat relationship dan collaboration secara internal dan eksternal dengan berbagai kalangan. Langkah pertama apa ya? Langkah pertama tentunya saya ingin roadshow ke kampus-kampus, ke fakultas-fakultas, bagaimana memberikan program-program kerja apa tentang pemikiran saya seperti sama dengan yang ada dalam pidato saya tadi. Nah, bahwa disinilah akan saya lihat bahwa kita akan bagaimana menguatkan peluang yang ada. Selama ini kekuatan kita untuk mendapatkan peluang. Nah, selama ini dosen-dosen ini kan sudah semua apatis ya, tidak ada rasa memiliki. Nah, itu yang harus saya bangun. Yang pertama, spirit of belonging-nya itu yang harus dikuatkan. Bagaimana merangkul semua sivitas akademika yang ada di kampus kita, bagaimana kita menguatkannya itu. Nah, jadi untuk itu juga dengan semangat itu saya harapkan bangkit semua kepercayaan diri kepada mahasiswa ke sivitas akademik sehingga akhirnya Bung Hatta ini akan bangun. Tadi Prof juga sempat menyinggung rebranding dan hilirisasi riset gitu. Ya, itu seperti apa itu? Ya, rebranding itu kan kita selama ini kan menggunakan kata proklamator. Nah, jadi bagaimana kita rebranding itu tetap bagaimana semakin menguatkan bagaimana kita menggunakan nama proklamator ini. Nah, dengan oleh karena itu kita harus semua beralih mengarah kepada bagaimana menguatkan nama besar Bung Hatta ini. Jadi semua hilirisasi tentang riset, tentang apa, semua harus adanya bagaimana kita menguatkan dengan nama proklamator, nama besar proklamator. Hilirisasi riset itu seperti apa, Mas? Hilirisasi riset itu selama ini bagaimana? Selama ini riset itu selalu lepas. Nah, sekarang bagaimana riset itu yang kita lihat dari riset development-nya. Bagaimana untuk mengembangkan universitas. Bagaimana kita timbul ide, timbul produk, timbul jasa dari riset itu. Selama ini kan riset mahasiswa, dosen-dosen riset hilang. Nah, tidak ada untuk pengembangan. Sebetulnya misalnya kenapa ini sekarang trennya universitas kampus kita ini menurun? Ada apa ini? Ya kan? Nah, jadi karena ini siklusnya memendek, kita harus cepat bekerja, mengejar apa yang bukan ketinggalan ya, karena kekuatan kita punya, tetapi karena semua tidak peduli, dosen-dosen semua itu tidak peduli dengan kampus ini. Nah, akhirnya yang terjadi ya kekuatan itu tidak pernah ada gitu. Jadi ya tidak pernah sebagus apapun rektor, jika semua tidak peduli, maka tidak akan juga bangkit. Jadi saya bilang ini hanya ada dua kata di Universitas Bung Hatta ini sekarang dengan siklus yang memendek ini, hidup, berubah atau mati. Itu kalau menurut saya. Tantangan ke depan semakin berat ya, Bu. Berat. Apa kan? PTS mungkin upaya kita seperti apa ya, Bu? Nah itu, jadi bagaimana sekarang kita bagaimana sama-sama bergeraklah. Jadi bukan saya sendiri. Bagaimana kita potensi-potensi yang ada ini, bagaimana akan kita lihatlah apa baseline-nya, kita lihat potensinya, kekurangan kita. Nah itu yang kita lihat. Jadi kalau begitu saya optimis, saya bisa yakin ini akan bisa bangkit. Kembali ke kejayaan sebelumnya. Ya, itu betul. Ya, apalagi kita sekarang kan semangat karena kita sendiri yang punya. Maksudnya ya, semangat kebersamaan. Apalagi kampus ini tidak ada yang milik, tidak yang punya. Punya masyarakat. Punya masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Nah, itu moto dari Pak Hasan Basri Durin dulu. Nah, kenapa deal antara Pak Hasan Basri Durin dengan Ibu Mutia Hatta inilah yang terjadi. Animonya bagaimana keinginan saya bagaimana selama ini orang itu supaya jangan keluar dari Universitas Buddha, jangan keluar dari Sumatera. Kenapa dibuka ini? Karena animo orang untuk sekolah itu banyak. Ya kan? Jadi supaya tidak keluar dari Padang atau Sumatera Barat, makanya Pak Hasan Basri Durin itu membuka universitas swasta ini untuk menampung
mahasiswa-mahasiswa yang ingin bersekolah tanpa harus keluar dari Sumatera. Nah sekarang itu yang akan saya bangkitkan kembali. Jadi potensi apa saja, makanya itu kita harus bekerja sama, inovasi, kolaborasi dengan stakeholder. Nah apa sih kira-kira yang ditawarkan, yang di alumni ya dari perusahaan, dari stakeholder, bagaimana yang diminati. Nah selama ini kenapa bisa jadi antara permintaan sama yang kita produk nggak sesuai dengan pasar. Nah akhirnya ternyata ini jadinya kan akhirnya tidak diminati. Nah jadi saya ingin membuat bagaimana universitas ini mahasiswa itu tersenyum, nyaman dia bekerja berkuliah di sini dengan segala ini ya. Kalau nggak, karena kadang-kadang ini saya ngurus ini di mana? Oh sana. Tidak punya kepastian. Nah bagaimana mahasiswa? Kemudian mau cari magang, cari aja sendiri. Mau ini, oh sini sana sendiri. Nah jadi untuk itu saya ingin membuat bagaimana mahasiswa Universitas Bung Hatta masuk ke kampus ini dengan tersenyum, ya, bukan memiliki dia ada ya jawaban, ada obat lah dia ke sini, bukan tetap sakit dia ke sini. Itu yang saya pengen. Jadi dengan itu ya kita sentuh dulu, karena Bung Hatta emang lahir dari mahasiswa, ya kan. Nah, ini yang kita bagaimana mahasiswa itu datang untuk menyamankan mereka. Kalau nggak nyaman, bagaimana? Dan tidak sesuai juga dengan permintaan pasar. Nah, makanya akhirnya orang lari. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang, diantaranya tangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Akibat kerusakan jalan bukan hanya mengganggu mobilitas warga, namun juga pendistribusian sembako ke daerah tersebut. Tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86% dari total angkatan kerja yang ada. Kota Payakumbuh dalam darurat sampah. Banyak sampah yang menggunung dan berserakan di jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel terus mengalir dari warga Padang. Salah satunya, bantuan makanan bertajuk Dapua Padang untuk rakyat Palestina. Di antara kuliner khas Pantai Tiku ini ialah pensi, langkitang, dan kerupuk kuah. Aneka makanan inilah yang menjadi pelengkap wisatawan saat duduk santai menikmati suasana pantai.
akselerasi fokus pada pengelolaan perguruan tinggi tidak terlepas dari parameter indikator kinerja utama perguruan tinggi yang harus menjadi acuan dengan peningkatan kapasitas pembelajaran berbasis digital dan akselerasi akreditasi unggul. Program percepatan peningkatan kapasitas SDM, baik dosen ataupun tenaga kependidikan untuk pendidikan lanjut, guru besar, dan fungsional, agar mampu memberikan kenyamanan dan menciptakan sebuah nilai pembeda layanan di Universitas Bung Hatta. Penguatan tata kelola organisasi berbasis digital harus dibangun dengan semangat rasa memiliki yang tinggi terhadap institusi dan secara paralel peninjauan terhadap dokumen-dokumen strategis Universitas Bung Hatta untuk memastikan tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan masa datang hingga menempatkan orang pada tempat yang sesuai dengan struktur organisasi dengan tetap mengedepankan asas kepatuhan dan kepantasan dalam etika organisasi dengan fair dan objektif. Dalam hal kolaborasi, Universitas Bung Hatta harus menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dan berdaya saing. Untuk itu diperlukan penguatan dan optimalisasi kerjasama, baik yang telah terjalin dan yang akan dibangun dengan seluruh stakeholders. Kolaborasi dengan alumni dan Purna Bakti tidak boleh dilewatkan. Semua ini menjadi ruang untuk bersinergi dalam menciptakan generasi Bung Hatta yang akan menjadi kebanggaan bangsa di masa yang akan datang. Universitas Bung Hatta bisa besar jika sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan saling menguatkan. Jadi semua sekarang macam-macam kan. Nah, semua memang sudah Mami sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa, Anda itu harus segera kuliah, jangan tidak ada namanya mahasiswa abadi. Nah, jadi sekarang mereka harus 14 SKS kan, 7 tahun maksimal. Nah, jadi mereka kalau enggak, ya tidak ada mahasiswa abadi, jadi DO. Nah, kemudian yang sangat menakutkan mahasiswa itu adalah skripsi. Nah, apalagi sekarang skripsi itu syaratnya harus jurnal. Mau tidak mau kampus mahasiswa dosen pun juga diharuskan untuk punya artikel dan untuk jurnal. Nah, jadi ya mahasiswa itu jadi memang namanya ilmu itu berkembang dan berubah, mereka itu ya memang harus juga dipacu untuk seperti itu gitu loh. Jadi jangan oh ya dulu kok gitu, oh ini gini, udah ada lagi, memang berubah. Kita pun juga dosen juga berubah. Nah, apalagi kita generasi baby boomer yang saya didik adalah generasi milenial atau kadang-kadang Gen Z. Nah, itu akhirnya kita harus beradaptasi. Kalau enggak ya inilah yang terjadi. Jadi kuncinya yang apa? Adaptasi, kolaborasi dan inovasi. Ya. Profesor Diana Kartika, kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, memiliki perjalanan karir yang gemilang di UBH. Dimulai sebagai dosen PNS DPK di program studi sastra Jepang pada tahun 1992. Ia terus mengukir prestasi dan menapaki jenjang karir dengan dedikasi tinggi. Diana Kartika menyelesaikan studi S2 dan S3 di jurusan Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Jakarta dan pernah dipercaya sebagai Ketua Program Studi Sastra Jepang dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Pada tahun 2019, Profesor Diana Kartika meraih gelar Profesor, Guru Besar dalam bidang pendidikan bahasa Jepang, dan aktif sebagai Chief Editor Jurnal Kata, Jurnal Penelitian Ilmu Bahasa, Sastra, dan Seni. Telah meraih berbagai macam pencapaian semasa kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Tafdil Husni SIMBH. Namun hal ini menjadi poin penting untuk terus bergerak dalam memberikan pencapaian yang unggul. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang dalam serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Tafdil Husni SIMBH. Saya pun berkomitmen untuk melanjutkan program-program jika ada yang belum terlaksana atau tertunda dan melakukan pergerakan cepat untuk penyesuaian secara efisien dan efektif. Bapak Ibu, seluruh hadirin yang saya muliakan, Universitas Bung Hatta merupakan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang tahun 2024 ini akan berusia 43 tahun.
nama proklamator yang disematkan pada perguruan tinggi kita ini menjadi value yang tinggi dan citra bagi seluruh sivitas akademika yang terus dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Usia Universitas Bung Hatta yang tidaklah muda, tetapi telah memasuki usia yang sangat matang. Berbagai pencapaian telah diraih oleh Universitas Bung Hatta dan kedepannya pun akan berbagai macam tantangan yang akan dihadapi. Universitas Bung Hatta harus beradaptasi dengan adanya perombakan bisnis model dan kompetensi antar perguruan tinggi yang kompetitif, transformasi leadership dalam menjalankan fungsi manajemen pengelolaan perguruan tinggi, menciptakan nilai tambah keunggulan lembaga dari peningkatan citra dan jumlah mahasiswa, peningkatan kapasitas kerjasama dalam pendanaan ini akan selaras dengan rencana induk pengembangan Universitas Bung Hatta tahun 2018 hingga 2040 dan rencana strategis Universitas Bung Hatta tahun 2023-2027. Pada periode ini Universitas Bung Hatta memasuki tahap Excellent Teaching University. Poin